Iya, selamat pagi lagi. Oke, jadi ini saya menjelaskan sedikit secara lebih awam nih, mengenai penyakit neuromuskular. Jadi sebetulnya adalah saraf ini adalah ada otak, ada saraf pusat, ada saraf tepi ya. Nah, saraf pusat itu seperti komputernya. Kemudian ada kabel-kabel yang menjulur yang ke seluruh tubuh kita mengatur semua organ-organ. Otot, kulit, jantung, pembuluh darah, kerja usus kita itu semua diatur oleh otak. Jadi kalau ada gangguan saraf tepi, misalnya saja yang di sini, maka gangguannya itu keluhannya bisa berupa kelemahan atau gangguan untuk menggerakkan ototnya. Kemudian ada gangguan impuls antara saraf yang memperantarai indera perabanya kita dan juga fungsi-fungsi yang tidak disadari tapi penting, fungsi jantung, kemudian irama jantung, bagaimana kita memproduksi keringat, air liur, tekanan darah dan pergerakan usus. Kita lihat bahwa gejalanya ini sangat bervariasi, artinya dia bisa menyerupai penyakit-penyakit lain. Saya misalnya ada pasien sering pingsan, orang berpikir apakah dia serangan jantung, tapi mungkin saja dia punya gangguan saraf tepi di bagian yang saraf otonom. Oke, jadi dia menyerupai banyak penyakit-penyakit yang lain. Ini adalah gejala dan tanda yang biasanya merupakan tanda dari gejala saraf tepi dan otot. Gejalanya umum sekali, menyerupai sakit yang lainnya. Ada kelemahan otot, kemudian ada pasien tidak mampu atau endurance-nya berkurang untuk melakukan aktivitas fisik, atau kram setelah melakukan aktivitas fisik. Kemudian pengecilan ukuran otot, baik di wajah, tangan. Yang berbahaya adalah apabila terjadi atrofi pada otot-otot pernafasan yang akan mengganggu proses bernafas pasien. Kemudian juga ada pembesaran otot, jadi kalau ototnya besar jangan bangga dulu. Apakah Anda benar sehat? Kalau ototnya besar tapi lemah, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Oke? Kemudian kram dan kaku. Oke, malam-malam kram di betis. Oke, jarang, mungkin masih normal. Tapi ketika itu berlangsung sering di area-area lain, maka hati-hati. Apakah itu suatu gangguan saraf tepi dan otot? Kemudian nyeri otot. Ini setiap hari juga ada ya. Kemudian adanya baal, kesemutan, rasa terbakar dan juga panas. Dan juga adanya tremor. Ini adalah gejala tanda lainnya. Kalau yang terganggu adalah otot kelopak mata, maka kelopak mata kita akan menutup. Kalau otot yang terganggu adalah otot untuk menggerakkan bola mata, maka pandangannya akan double. Oke, pandangan kita akan double. Kemudian ternyata senyum kita tidak sama. Ini juga bisa salah satu tanda gangguan saraf tepi. Oke, terus ada wajah. Ini kita lihat khas sekali pada pasien ini, kelopak matanya menurun, kemudian aksis bola matanya tidak sama, mulutnya terbuka karena ada kelemahan otot-otot wajah, dan juga sebetulnya pasien ini terkrop, sebetulnya dia gagal nafas, dia menggunakan tracheostomy. Dan kemudian ini yang lebih, kalau yang ini nggak akan salah lah ya, pasti langsung lari-lari berobat lah ya. Kita lihat ototnya sudah atrofi, kemudian tulang dari skapulanya naik ke atas. Kita bilang ini weak scapula dan juga overriding scapula. Kemudian disertai juga dengan atrofi otot-otot pada yang bagian dada yang sebetulnya penting untuk pernafasan. Kemudian pengecilan otot-otot tangan. Mungkin dikiranya yang sering adalah carpal tunnel syndrome. Belum tentu. Jangan-jangan ada sebab yang lebih serius. Kemudian adalah ketidakmampuan mengangkat leher, bahkan membungkuk dan tidak mampu untuk menegakkan badan. Oke, dan juga adanya kelemahan kaki, jadi kakinya tidak bisa diangkat. Biasanya seringnya dikiranya, oh ini biasanya saraf terjepit nih kalau sampai kakinya tidak bisa diangkat. Belum tentu. Ya, kalau ada yang bilang gangguan otot itu harus yang dipangkal saja, itu tidak benar. Dia bisa menyerupai banyak hal. Sebabnya bervariasi, oleh karena itu ini perlu dieksplorasi secara menyeluruh ya. Ada yang genetik. Nah, genetik ini yang khasnya adalah tidak harus mulai dari kecil. Ada penyakit genetik yang mulainya pada usia dewasa, pada usia tua, bahkan baru muncul setelah usia 60 tahun ada. Jadi jangan merasa aman, gak mungkin saya penyakit genetik dok.
dokternya ngaco gitu. No. Kemudian adalah degenerasi, kemudian juga ada toksik, kemudian ada infeksi dan respon ikutan pasca infeksi. Contohnya saja pada Guillain-Barré, habis batuk pilek 1 bulan yang lalu, kemudian saat ini pasiennya mengalami kelemahan, baal, tidak bisa menelan dan sebagainya. Itu adalah emergensi. Kemudian adalah autoimun. Ya, autoimun tidak hanya yang kita lihat seperti yang kita ingat sebagai lupus, tapi bermacam-macam. Ada yang mentarget saraf tepi dan juga otot, dan juga taut antara saraf tepi dan otot. Kemudian ada gangguan hormon, kemudian gangguan ginjal. Jadi kalau ada gangguan secara sistemik di badan kita, itu pun bisa implikasinya ke saraf dan otot. Gangguan liver, kemudian kanker. Nah, kadang-kadang justru manifestasi di saraf itulah yang membuka jalan kepada diagnosis kanker. Justru yang terlihat adalah manifestasi gangguan di organ lainnya dulu. Kemudian dicurigai bahwa ternyata ini pasien punya kanker. Contohnya saja dermatomyositis. Pasien kulitnya memerah, kemudian ototnya lemah pada usia tua, laki-laki. Mari, sebelum kita obati lebih lanjut, kita cari dulu kankernya. Oke. Kemudian pasien-pasien yang perawatan di ICU lama karena penyakit kritis, dan juga gangguan nutrisi, dan juga karena diabetes mellitus. Ini menarik, diabetes mellitus. Orang dengan baal kesemutan ada diabetes mellitus, oke, ini karena diabetesnya kok, nggak apa-apa. Belum tentu. Diabetes mellitus kan banyak ya. Nggak mungkin semua pasien dengan keluhan, kelemahan, baal kesemutan, terus ada diabetes, pasti karena diabetes mellitus, bukan. Justru pola pikirnya harus dibalik. Oke, pasien ada gangguan saraf tepi dan otot, memang pasien punya diabetes mellitus sih, tapi kita eksplorasi dulu sebab lain sampai jelas. Kalau tidak ada dan masih cocok dengan spektrum dari polineuropati diabetes, mari kita terima diagnosis tersebut dan kita obati diabetesnya dengan lebih baik. Dan kemudian tadi pemeriksaan genetik nanti dibahas aja karena ini nanti dalam talk show saja karena ini agak rumit ya. Terus, nah ini 4 pasien ini sama nggak sih? Rasa-rasanya semua menunjukkan atrofi pada lengan atas, pada dada, ya. Apakah mereka benar-benar sama? Ternyata tidak. Pasien pertama ada ginekomastia. Pasien ini tegak dengan spinobulbar muscular atrophy atau Kennedy disease dengan pemeriksaan genetic testing. Pasien ini dirujuk dengan keluhan katanya dicurigai ALS, tapi tidak. Pasien ini bukan ALS dan tidak perlu menerima obat-obatan untuk memodifikasi penyakit ALS. Tapi kita akan dengan berbekal diagnosis ini kita akan mencari apakah dia ada gangguan hormon atau bukan. Yang kemudian pasien yang kedua adalah ini spinal muscular atrophy. Pasien dirujuk juga dengan keluhan dicurigai ALS. Tapi pasien ini menyadari dia sudah baca banyak ALS mungkin 10 tahun meninggal, mungkin 5-10 tahun meninggal. Tapi pasien ini bertahan lama. Kemudian dia mencari kembali, berobat kembali. Ternyata dia adalah spinal muscular atrophy tipe dewasa. Okay. Yang ketiga, ini pasien myotonic dystrophy. Yang pasien yang keempat, ini adalah autoimun. Pasien yang tampilannya mirip, tapi diagnosisnya sangat berbeda. Pasien SBNA, kita harus mencari gangguan hormon. Pasien ini kemungkinan akan infertil, ada gangguan hormon, diabetes, dan sebagainya. Pasien SMA, ini bisa menerima obat yaitu risdiplam, ataupun obat-obat untuk memodifikasi spinal muscular atrophy. Pasien ketiga, kita harus rajin dan melihat kondisi irama jantungnya, karena pasien ini berisiko untuk meninggal mendadak karena aritmia jantung. Juga ada kemungkinan keganasan dan juga diabetes. Pasien keempat, pasien ini sudah lama didiagnosis sebagai limb-girdle muscular dystrophy tanpa pemeriksaan genetik testing. Ternyata dia adalah autoimun. Dan dia akhirnya menerima obat untuk menekan sistem imun. Ini juga tadi sudah dilihat juga di video, Ibu Rin sama-sama kelopak matanya menurun. Sama-sama juga mungkin pandangannya double, tapi Ibu Rin miastenia gravis dapat menerima obat penekan sistem imun, sedangkan Bapak yang di sebelahnya saya yakin bukan miastenia gravis, something else. Yang kita masih work up apa penyebabnya. Okay. Mungkin OPMD, mungkin OPDM, mungkin penyakit mitokondria.
Nah, ini adalah fakta yang kami amati di pasien-pasien saya, bahwa perlu 8,5 bulan untuk kita bisa menegakkan diagnosis miositis, yaitu peradangan autoimun di otot. Padahal time is muscle, time is nerve. Semakin cepat kita mengobati, semakin baik prognosisnya. 8,5 bulan. Dan perlu 2-2 bulan dengan yang terpanjang 72 bulan untuk akhirnya seorang pasien miositis untuk menerima obat penekan sistem imunnya yang pertama. Oke, hal-hal ini yang harus kita perbaiki kondisi seperti ini. Ini penelitian di luar, 11,5 bulan rata-ratanya sampai maksimal 18 bulan untuk akhirnya seorang pasien ALS dapat ditegakkan. Saya rasa di Indonesia bisa jauh lebih lama lagi dari ini. Oleh karena itu, Mandaya dengan Neurostimulasi Centernya berkomitmen untuk menyudahi hal-hal permasalahan seperti ini. Time is nerve, time is muscle. Terima kasih.